Jadi sebelum masak itu cara mengetahui loyang lengket apa enggak. Nah, kalian bisa pakai ini sama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu loyang. Balik lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini, gue bakal ngasih tahu caranya supaya loyang martabak itu nggak lengket ya. Nah, ini sangat penting sekali supaya buat martabak itu berhasil, apalagi ketika udah berjualan ya. Nah, di sini gue ada beberapa caranya. Untuk alat-alat atau bahan yang kalian siapkan, yang pertama adalah KP ya. Bisa juga pakai seawool. Ini untuk mengetes loyang martabak nanti masih oke atau enggak. Terus juga kalian bisa pakai kuning telur rebus ya. Jadi yang kuningnya aja yang dipakai. Oke, jadi untuk cara yang pertama supaya loyang martabak itu nggak lengket adalah kalian bisa main di gula. Nah, gula ini bisa menentukan lengket apa enggaknya di loyang. Kalau misalnya kebanyakan gula, nanti loyang martabak itu bisa lengket. Jadi susah banget diangkatnya dan kulitnya itu pinggirannya bisa rusak ya. Nah, jadi kalau misalkan buat martabak kulitnya lepas, kalian tinggal tekan takaran gula. Tapi kalau misalkan kulit martabaknya itu nempel banget, kalian bisa turunkan takaran gula. Oke. Jadi mainnya yang pertama adalah main di gula. Oke, ini saya kasih tahu caranya, ini berurutan ya. Dari yang paling mudah dulu sampai yang nanti yang terakhir itu emang harus diperbaharui. Oke, cara yang pertama di gula. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa mengetesnya pakai KP dan juga seawool ya. Ini seperti video yang pernah gue share sebelumnya. Itu untuk mengetahui loyang lengket apa enggak sebelum memasak. Nah, itu sangat menentukan sekali keberhasilan ya. Oke, videonya seperti ini. Oke, sekarang gue kasih tahu triknya. Jadi sebelum masak itu cara mengetahui loyang lengket apa enggak. Nah, kalian bisa pakai ini sama ini ya. Untuk seawool ini dibersihkan terlebih dahulu di sini. Ketika udah digesek-gesek seperti ini sambil mengangkat bekas-bekas dari martabak sebelumnya. Nah, ini ketika digesek pun udah bakal kerasa sih ya loyang lengket apa enggaknya. Kemudian tinggal dibersihkan. Oke, kemudian loyang gue panaskan. Nah, ketika dipanaskan biasanya gue tesnya pakai ini, pakai KP. Ini kan namanya juga alat ya. Jadi emang harus ada cara untuk merawatnya. Jangan cuma asal pakai doang buat martabak terus cuma dilap gini aja tapi nggak ada perawatannya. Dan ketika buat martabak bingung, kok gagal ya? Padahal cara kemarin itu berhasil. Ketika buat esokan harinya bisa gagal. Padahal cara sama, bahan adonannya sama. Nah, termasuk yang dilupakan biasanya banyak adalah di loyangnya. Loyang itu kan penting banget ya. Biasanya yang banyak nggak stabil itu di sini. Lupa cara merawat loyang atau nggak tahu tekniknya, karena loyang ini kan emang dia yang menyalurkan api ya. Jadi proses pengapian itu bagus apa enggaknya di sini nanti di loyang. Ini akan menentukan hasil akhir dari martabak. Oke, jadi untuk ngetes pakai ini bisa digesek-gesek aja sebelum menuangkan adonan. Nah, ketika digesek ini bakal kerasa banget loyang lengket sama enggak. Kalau misalkan udah lengket kayak gini, ya gue nggak bakal nuangin adonan dulu, tapi gue lakukan perawatan terlebih dahulu. Oke, jadi itu triknya supaya mengetahui loyang lengket apa enggak sebelum menuangkan adonan.
Oke, cara selanjutnya yaitu pakai kuning telur ya. Nah, pakai kuning telur ini kalian tinggal masukkan aja kuning telur rebus dalam adonan, dalam loyang. Kemudian kalian siapkan lap ya untuk meratakannya. Nah, ini kuning telur rebusnya tinggal sambil ditekan-tekan aja. Kemudian diratakan ke seluruh permukaan. Oke, tadi gue udah ngasih triknya, ngasih caranya ya, supaya loyang martabak itu nggak lengket. Jadi emang ada beberapa faktornya. Kalian bisa pakai cara-cara yang tadi, dan itu harus berurutan ya. Yang terakhir ada di amplas. Nah, semoga dengan cara ini hasil martabak teman-teman, apalagi yang serius pengen belajar ya buat buka usaha, itu bisa bagus terus. Jadi sebisa mungkin sih kalau buat martabak itu stabil ya. Karena yang paling susah dalam buat martabak itu adalah mencapai kestabilan. Kalau cuman buat pas latihan sih enak ya, cuman kalau udah berjualan itu sangat menentukan sekali ya keberhasilannya. Oke, semoga teman-teman bisa berhasil dan juga bisa menerapkan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gua kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.